Nah sekarang fokus baik-baik. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu, ingin ibadah. Masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Maka rumus Al-Fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas. Yang ketiga, lihat sini, niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayub, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lawan dari kata hidup? Apa lawan dari kata senang? Baik, senang lawannya apa? Sedih. Apa lawan dari kata kaya? Miskin. Manusia, ya manusia. Baik, apa lawan dari kata tambah? Kurang, itu manusia. Sekarang Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat untuk kalian, tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian enggak syukur, ingkar. Lawan dari tambah apa? Kurang kan? Kalau bahasa manusia, aku akan kurangi. Tapi karena Allah yang firmankan, bukan dikurangi, karena sifat Allah nggak pernah mengurangi nikmat. Sifat Allah tidak akan pernah mengurangi nikmat sebagai seorang hamba. Kalau sudah diberikan, sempurna diberikan takarannya. Wallazi qaddara fahada. Dia akan menentukan berapa nikmat bagi seorang hamba, diberikan petunjuk bagaimana menggunakan nikmat itu. Tapi kalau petunjuknya nggak dipakai, kata Allah, nih saya berikan harta, pakai untuk cari surga. Sebagian pakai untuk nafkah, kehidupan keluarga, sebagian rencanakan untuk masa depan, sebagian gunakan untuk cari akhirat, gunakan infak, sedekah dan sebagainya. Kalau Anda keluar dari garis itu, inna azabi lasyadid, saya ancam kamu dengan hukuman. Ya, itu kalimat Tuhan, kalimat Allah. Nah, walladzi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa kemudian menangis. Lawan dari tertawa, menangis. Amata wa ahya wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang menjadikan manusia itu wafat dan hidup. Ya, hidup lawannya wafat. Tapi ketika Allah berkata, perhatikan kalimatnya, wa annahu wa aghna wa aghna, dan dialah Allah yang menjadikan manusia kaya dan cukup. Padahal bahasa manusia kaya dan miskin. Tapi ketika Allah berfirman kaya dan cukup, karena nggak ada Allah punya keinginan membuat hambanya miskin, nggak ada. Yang ada cukup, Pak. Miskin itu ketika seorang hamba nggak pernah merasa cukup, maka miskin dia. Orang miskin itu bukan orang nggak punya. Orang miskin itu orang yang ketika diberi nggak pernah merasa cukup. Tabungan ratusan miliar, aset banyak, rumah mewah, mobil melimpah, masih korupsi. Itu orang miskin tuh, karena nggak pernah merasa cukup. Ya, yang nggak punya mobil saja bisa ke masjid. Yang dikasih sepeda, kasih mobil, kasih motor, masih belum cukup juga. Itu semua mengantarkan dia ke masjid. Miskin orang itu, miskin. Jadi jangan bangga kalau harta Anda banyak, rumah Anda mewah, tapi itu belum mengantarkan Anda untuk ibadah. Berarti Anda masih miskin, karena Anda belum merasa cukup mendapatkan wasilah untuk mengantarkan ibadah. Harusnya berpikirnya itu lebih dalam lagi. Ini orang banyak banget yang kaya ya, nggak punya sepeda, masih ke masjid, kaya. Artinya dia nggak butuh sepeda, dia nggak butuh motor, dirinya aja udah cukup mengantarkan dia ke masjid. Ini orang miskin banyak, nggak punya pesawat, belum ke masjid juga. Mau pakai apa? Ada cara berpikir pakai iman tuh begitu. Nah, sekarang ini kalimat, kalau kalimatnya kalimat manusia, na'budu iya, itu standar. Kami akan menyembahmu. Ya, tapi ketika ini berubah kalimatnya dengan firman bahasa Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Iyyaka na'budu. Dalam bahasa ilmu balaghah disebut taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Lebih spesifik lagi, ketika kita ingin mengkhususkan sesuatu dan mengawalkannya, mengedepankan sesuatu yang spesifik, maka berubah ilmunya dalam balaghah disebut dengan al-ikhtisas. Hanya mengkhususkan satu hal pada satu objek saja dan tidak memberikan peluang pada yang lainnya.
Jadi ketika Anda mengatakan iyyaka, didahulukan iyakanya sebelum na'budu, perhatikan, seakan-akan Anda ingin mengatakan saya khususkan seluruh ibadah saya. Mau sholat saya, mau baca Al-Quran saya, mau puasa saya, mau semua jenis ibadah saya, bahkan hidup saya, mati saya, hanya untukmu saja ya Allah. Khususkan pada Allah saja, bukan pada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, hanya untuk Allah saja. Maka kalimat singkatnya dahulukan, kedepankan kalimatnya, buat dengan lafaz yang sangat singkat. Iyyaka, ka-nya menunjuk kepada Allah. Hanya untukmu saja ya Allah, tidak yang lain. Jadi kalau kita ingin beribadah, kalau kita ingin kerjakan apapun ibadah, maka diingatkan oleh Allah pertama kali, kunci dari semua ibadah itu adalah tujukan semuanya hanya untuk Allah saja. Puncakkan semuanya, apapun yang kita kerjakan. Ketika Anda jadikan semua ibadah karena Allah, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan yang kita inginkan itu. Sekarang kita turunkan, yuk nanti kita praktek di ayat-ayat Al-Qurannya. Misal, jenis ibadah itu doa. Kita sudah ambil doa kan? Misal, di antara makna ibadah, doa. Doa itu bagian dari ibadah. Bahkan secara bahasa, doa itu nama lainnya ibadah. Ya, kalau Anda mengaji Sahih Al-Bukhari, kemudian Anda masuk ke Kitabul Iman, pada hadis bagian nomor 2, paling kiri sebelah atas, ada pembahasan ad-du'a'u wal iman. Iman itu intisarinya ada pada doa. Doa itu bagian dari intisari iman. Kemudian di bawahnya ad-du'a'u fil lughati al-ibadatu. Yang dimaksud dengan doa itu secara bahasa adalah ibadah. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-7 ayat 180, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbu berfirman kepadamu, ya, awas, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku. Berdoa di sini menggunakan kata ibadah, yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Doa di sini disebut dengan ibadah. Sekarang yuk kita lihat. Bukankah doa itu Anda ingin meminta sesuatu? Bukankah dalam doa Anda ingin memohon sesuatu? Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, lancarkan bisnis saya. Ya Allah, lancarkan ujian saya. Bukankah ingin dibuka semua pintu kebaikan? Baik, apakah setiap orang yang berdoa akan cepat dikabulkan? Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, sembuhkan penyakit tetangga saya. Apakah akan dibuka semua itu dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Kunci pertama, jika doa Anda ingin segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama, jadikan doa itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami dengan ibadah, bukan sekedar bicara. Ya Allah, besok saya mau bekerja, ya Allah lancarkan pekerjaan saya. Tidak. Jadikan doa bagian dari ibadah. Karena bagian dari ibadah maka punya adab. Apa adab yang pertamanya? Tujukan semua itu, niatkan semua itu dengan berpasrah, khususkan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Bagaimana caranya? Contoh, yuk kita mulai pelan-pelan. Buka Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan, kita akan praktek hukum ikhtisas di sini. Rumus kalau kita ingin berdoa, ini kan rumus umumnya, jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja, gitu kan? Jadikan ibadah kita semua hanya karena Allah saja. Kalau kita lakukan semua ibadah karena Allah, maka Allah akan cepat memberikan apa yang ingin kita harapkan. Contoh, apa bentuk ibadah yang pertama? Contoh pertama, doa.
Ya, doa adalah bagian dari ibadah. Dalilnya tadi firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, Allah berfirman, "Hei, ayo berdoa kepada saya, aku akan jawab." Di setiap kita berdoa, Allah pasti jawab. Sungguh orang-orang sombong itu yang enggak mau berdoa kepadaku. Doa di situ disebut dengan ibadah. Yastakbiruna an ibadati. Nah, sekarang fokus baik-baik. Ya Allah, saya ingin berdoa kepadamu. Ingin ibadah. Masuk dalam kategori na'budu. Bagaimana cara memohonnya supaya apa yang kita mohonkan itu cepat dikabulkan? Maka rumus Al-Fatihahnya, jadikan doa itu dengan sifat ikhtisas. Bagaimana praktek ikhtisas itu? Cari kalimat-kalimat, cari kemas kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan di untayan kalimat itu semua permohonan tujuannya ke Allah saja, bukan kepada yang lain. Apa contohnya? Kita ambil Al-Quran surah ketiga ayat 38. Di sini kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Bagi yang kisahnya serupa, silahkan amalkan. Boleh jadi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai bimbingan kepada kita. Kalau punya situasi serupa, jangan cari doa yang lain, pakai doa yang ini. Yang sama persis dikisahkan di situ. Nanti ada doa orang sakit, doa pengen sukses dalam bisnis ada. Doa untuk keturunan ada. Nah, sekarang kita lihat ya. Nabi Zakaria, saya sedikit pelankan. Beliau itu diuji oleh Allah sebagaimana banyak kita ketahui dengan sudah berumah tangga cukup lama, diberikan gambaran di surah Maryam surah 19 dari ayat kedua khususnya sampai ayat 9 itu dengan kondisi fisik yang sudah melemah. Ya, kemudian rambutnya sudah memutih. Ya, kemudian fisiknya sudah letih. Wasta'ala ra'su syaiba. Ya, wasta'ala ra'su syaiba. Ya, ya Allah, ini fisik saya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ini dalilnya. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah, hei kalian semua, ingat baik-baik, perhatikan ayat ini, perhatikan surat ini. Aku akan sebutkan kepada kalian sebagian dari rahmatku kepada hambaku, namanya Zakaria. Idnada rabbahu, ketika ia bermohon berdoa kepadaku, kepada Allah, kepada Rabbnya. Ya, Rabbi anni massaniya idnada rabbahu anni, ketika ia bermohon kepada Rabbnya, perhatikan kalimatnya. Ya Allah, aku sudah letih, fisikku letih, rambutku sudah memutih. Apa kaitan dengan dalil doanya? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi dalam keadaan fisikku letih, rambutku sudah memutih, aku tak putus asa dalam berdoa kepadamu. Doa. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai letih nih. Ya. Kemudian diteruskan ke rambut sifatnya, wasta'ala ra'su syaiba, rambut sudah memutih. Jadi Anda bayangkan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi sejak aku berumah tangga sampai keadaan seperti ini, aku diuji belum punya keturunan, aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Coba lihat ya kalimat ini. Bapak Ibu sudah berumah tangga, dari rumah tangga sudah menikah, maaf ya, rambut masih hitam, belum dikasih keturunan, sampai rambut sudah putih, fisik sudah letih, artinya sudah sepuh, ya. Tapi dalam kondisi itu pun masih yakin dengan Allah. Nggak pernah berpikir yang lain. Nggak pernah minta-minta kepada yang lain. Masih yakin, saya khususkan doa saya kepada Allah saja. Saya yakin pasti dijawab. Ini adalah yang pertama. Jadi ikhtisas yang pertama itu, kalau Anda ingin memohon sesuatu, maka hadirkan puncak harapan kita yang paling dalam hanya kepada Allah saja. Walaupun situasi yang dihadapi oleh kita, kata orang mustahil, ya biarin aja orang bilang apa. Ini Nabi Zakaria lebih dahsyat lagi. Rambut memutih, fisik sudah letih, istrinya divonis oleh medis sudah monopos dan mandul. Jadi kata medis gak mungkin punya keturunan. Tapi apa yang menjadikan beliau kemudian begitu yakin doanya akan dikabul? Ini ikhtisas ini. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan puncak keyakinan yang paling dalam. Saya ingin khususkan permohonan pada Allah saja yang tidak punya batas mustahil dalam kehidupan.
Setelah ada keyakinan kuat ini, baru kalimatnya muncul. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ketiga ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fokus baik-baik. Ya, saya terjemahkan dulu. Qala Rabbi habli. Ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian, mohon anugerahkan kepadaku keturunan. Milladunka, dari sisimu saja. Karena orang lain mengatakan kau nggak mungkin punya keturunan. Secara medis ditolak. Secara klinis mustahil. Maka aku tinggalkan mereka, aku khususkan permohonanku kepadamu saja. Perhatikan baik-baik. Innaka sami'ud du'a. Ini yang pengen saya jelaskan. Ini yang dimaksud ikhtisasnya. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini dengan kalimat yang sangat indah. Terjemahan yang sangat menyentuh. Ini kalau orang baca bahasa dengan orang Arab, baca kalimat seperti ini dalam sekali maknanya. Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Pertama, di sini digunakan penguat nun taukid. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Kalau di ilmu nahwu menasabkan kalimat setelahnya menjadi fathah. Tapi kalau di ilmu lughah ini bukan sekedar menasabkan, menjadikan harokat setelahnya fathah. Misal, inna setelahnya ada masjid, harokat di ujungnya fathah. Innal masjidah, pasti a, fathah, fathah, fathah. Itu nahwu. Tapi kalau ngaji ilmu lughah, nasbin itu artinya menguatkan, menancapkan sesuatu kepada jiwa. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi begini. Nancap, kuat. Sehingga gak goyah. Nah, kalau kalimat menggunakan inna, itu artinya kita ingin mengungkapkan sesuatu dengan kuat. Saking kuatnya kita tancapkan keyakinan dalam hati kita. Ya, jadi kalau dalam bahasa kita begini, ya Allah, saya yakin seyakin-yakinnya. Dan saya tancapkan keyakinan itu di hati saya. Gak cuman Engkau ya Allah. Sami'ud doa, yang pasti mendengar doa saya. Saya tancapkan keyakinan itu di jiwa saya. Hanya Engkau yang pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, di sini ikhtisasnya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dalam sekali. Ketika mengkhususkan sesuatu minta kepada Allah, dicarilah oleh Anda semua kalimat yang sangat menyentuh, yang dengan kalimat itu sulit rasanya untuk mengelak. Dan sulit rasanya untuk ditolak. Ya, bagaimana Allah bisa menolak dengan kalimat seperti ini? Perhatikan, ya Allah, aku tancapkan keyakinan yang paling dalam bahwa hanya Engkau yang maha mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doaku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Kalau dengan segenap keyakinan ini aku sudah memohon, belum Kau kabulkan juga, tolong tunjukkan kepada aku ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu? Jadi kalimat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa-bahasa Al-Quran, itu para Nabi dan Rasul itu sering mencari kalimat-kalimat dan penjabaran dari makna ikhtisas ini. Sering. Banyak sekali. Contoh, buka Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat ke-83 sampai 84. Kisah Nabi Ayub. Ya, kenal Nabi Ayub? Tidak. Awas, hati-hati. Ibu kenal Bu? Tidak. Nabi Ayub apa ujiannya? Sakit. Ya. Sakitnya itu tidak seperti sakit zaman orang-orang sekarang, atau bahkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Beliau pernah sakit, tapi Allah menurunkan tentang kisah Nabi Ayub. Seakan ingin mengatakan, Muhammad SAW kamu sakit, ada yang lebih parah dari kamu penyakitnya. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mengeluh, tapi menancapkan keyakinan dalam jiwanya, Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Awas Bu ya, Pak ya, kunci pertama itu yakin dulu. Inna, taukid, nasab, yakinkan. Jadi kalau Anda berdoa nggak yakin, tak akan dikabul Pak.
Bu, bahkan dikabul. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan aku bisa mendapatkan tender besok ketika tender ya Allah. Itu pun kalau engkau yakin ya Allah, aku jadi baik. Kalau tidak terserah engkau, ya nggak akan jadi. Ya Allah, besok aku akan lamaran. Mohon ya Allah, lembutkan hati kedua orang tuanya agar menerima lamaran yang aku sampaikan. Itu pun kalau menurut engkau dia yang terbaik untukku. Minta yang yakin doanya. Doa dulu, taruh yang baik, minta yang baik, minta dengan penuh kekuatan. Ya Allah, anugerahkan kesembuhan kepadaku ya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Ayub memohon. Lihat baik-baik. Quran surah ke 21 ayat 83. Wa ayyuba, pakai fathah. Ya ngaji pakai ilmu nahwu, dipakai ilmunya. Wa ayyuba, Allah tidak mengatakan wa ayyubu wa ayyubi, padahal mubtada di awal kalimat itu pasti rafa. Mubtada di awal kalimat pasti rafa, alamatnya dhammah. Tapi karena ataf, orang berkata Ustaz ini ataf, baunya ikut kepada huruf sebelumnya, makanya fathah. Bukan seperti itu juga. Kalau kita pakai ilmu lughahnya, apalagi lughatul Quran, wa ayyuba, fathah itu sesuatu yang terbuka. Kalau ada informasi dibuka oleh Allah menggunakan fathah, maka cara menerjemahkannya adalah wa ayyuba, dan sekarang aku akan buka kisah Ayyub alaihi salam. Saat aku uji dia dengan penyakit yang paling berat yang pernah dirasakan olehnya, tak pernah dialami oleh orang sebelumnya, tak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Iznada rabbahu, ketika beliau saat sakit itu tidak putus asa berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa sakit nih Bu, Pak. Awas, hati-hati, fokus. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit itu telah mulai melukaiku, maksudnya mengganggu aku untuk memaksimalkan ibadah kepadamu. Oh, indah. Nih kaidah yang ketiga. Satu, yakin. Ingat kan? Sudah tadi ya? Kalau berdoa mesti yakin. Dua, cari kalimat yang indah, yang menyentuh, yang seakan-akan kalau disampaikan gak ada peluang untuk ditolak. Yang ketiga, niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah. Kaidah ketiga, niatkan apa yang kita mohonkan untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah, maka ini akan cepat dijawab. Perhatikan kata Nabi Ayub, Rabbi, awas, idznada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa beribadah dengan sempurna kepadamu. Ini Nabi Ayub itu ketika diuji dengan penyakit, ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Ada yang mengatakan 17 tahun. Istrinya berkata, Pak, Bapak itu kan Nabi. Bapak itu Rasul. Minta sama Allah supaya disembuhkan. Ditanya sama Ayub pada istrinya. Kata Nabi Ayub, berapa lama kita kaya? 20 tahun. Berapa lama kita kemudian bahagia? 20 tahun. Berapa lama kita sehat? 20 tahun kurang lebih. Sekarang berapa lama saya diuji dengan penyakit ini? 7 tahun. Ada jawaban 5 tahun. Kata Ayub alaihissalam, nanti aja. Kalau sakitnya, ujiannya sama-sama dengan sehat. Sama lamanya, sama-sama 20 tahun. Nanti aja kalau ujian miskin kita sama-sama dengan kaya kita 20 tahun. Kita diuji kaya 20 tahun santai aja. Kenapa baru diuji miskin 7 tahun sudah mengeluh? Bukankah dua-duanya sama datang dari Allah? Nanti kalau ujian kemiskinan kita sama dengan kaya kita jumlahnya 20 tahun, baru aku memohon kepada Allah. Malu rasanya dikasih kaya 20 tahun kita biasa-biasa, dikasih miskin baru 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu kepada Allah. Ayub ahli surga, teman-teman. Nabi Rasul dikasih miskin 7 tahun tidak mengeluh. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Baru gagal proyek sekali saja sehari, dan hidup itu masih cukup, masih sudah bikin status. Apakah engkau sudah tidak menyayangiku lagi ya Allah?
Nah, ini kadang-kadang yang seperti ini mesti kita keluarkan untuk kita tahu gitu, untuk kita paham. Nah, yang menarik begini, tapi ketika penyakit itu mulai mengganggu beliau untuk ibadah, kalau urusan dunia biasa, tapi ketika mulai mengganggu ibadah, sudah nggak enak lagi, sudah mulai terganggu kekhusyuan, baru minta kepada Allah. Anni masani yadur, ya Allah, ini penyakit sudah menyakiti saya, mengganggu saya nih. Bukan karena ke fisiknya saja, ibadah saya jadi nggak sempurna. Nah, jadi diniatkan kesembuhan itu untuk mendukung ibadahnya. Lalu disambung dengan kalimat yang indah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau ya Allah, Tuhan yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang kepadaku saja tidak menyembuhkanku, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tuh. Beginilah, Anda itu paling perhatian kepada saya dibanding yang lain. Lantas saya punya persoalan, saya datang kepada Anda. Saya katakan begini, akhi, antum itu orang yang paling perhatian pada saya. Saya sedang punya masalah. Kalau yang paling perhatian seperti antum saja nggak bantu saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta bantuan? Kira-kira ketika mendengar perasaan begitu, padahal belum minta apa-apa, ketika Anda mendengar kata-kata saya begitu, Anda ingin semakin semangat membantu atau meninggalkan dia? Pasti memberi perhatian. Apalagi Allah yang maha memperhatikan. Nabi Ayub berkata, ya Allah, engkau yang paling sayang dengan saya. Kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan saya, tidak memperhatikan saya, tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Dan saya pun saat minta ini, ya Allah, bukan untuk dari dunia, untuk ibadah kepadamu. Kalau untuk minta ibadah saja tidak engkau permudah, lantas bagaimana saya mesti ibadah kepadamu? Jadi kalau Anda mau minta kepada Allah, jangan cari dunia. Perkuat ibadah kita. Kumpulkan akhirat kita. Ya Allah, saya selama ini sudah berusaha untuk sholat. Namun saya khawatir, ya Allah, kalau saya wafat, saya belum bisa menunaikan perintahmu untuk berzakat, ya Allah. Berikan saya kemampuan sebelum wafat untuk berzakat, ya Allah, 25 juta aja. Itu cerdas, mintanya dengan cerdas. Zakat 25 juta itu, zakat itu berapa persen? 2,5%. Artinya kalau minta zakat 2,5% nilainya 25 juta, dikasih oleh Allah berapa? 1 miliar, Joni. Banyak. Jadi Allah tuh ngasih kita 1 M, 25 juta pakai buat zakat. 925 jutanya ayo pakai buat zikir, bangun rumah, ya, buat diisi sholat, diisi ibadah, gitu caranya. Boleh dicatat tuh. Caranya begitu. Jadi kalau antum minta untuk dunia saja, iman antum di mana? Sebab yang minta rumah juga banyak. Non-muslim aja minta, yang gak beriman aja minta. Apa bedanya? Ya Allah, saya menginginkan semua orang sadar bahwa nikmat itu bersumber darimu. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan, ya Allah, bahwa dengan kendaraan pun aku bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, mohon ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan motor itu, supaya aku gunakan untuk ke ta'lim, aku gunakan untuk sholat subuh. Besoknya dikirim NMAX. Itu nggak nanggung. Kadang-kadang ada yang minta motor dikasih mobil, ada. Ya, ada yang minta mobil kasih sepeda, ada. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Nah, jadi yang pertama, ikhtisas ini ada 3 ya. Pertama, niatkan dengan utuh. Tujukan hanya untuk Allah saja, yakin. Yakin dulu. Kalau keyakinan nggak ada, susah. Nah, yang kedua, cari kalimat-kalimat yang menyentuh, yang lembut. Ya, sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salah kan. Ya Allah, ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ingin hukum mereka karena salah, mereka hamba-Mu ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, maka engkaulah memang yang maha penyayang dalam kehidupan ini. Kalau engkau mau hukum mereka ya Allah, itu hamba-Mu.
Gini deh cara nariknya supaya gampang dipahaminya. Ibu bapak punya anak, nakal banget, ya sampai merusak nama baik dan sebagainya. Bapak marah, tiba-tiba mau mukul. Begitu mau mukul, datang ustadz mengatakan, Pak, seburuk-buruknya itu anak, ketika bapak mau mukul, itu kan anak bapak juga. Bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir? Bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil? Bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang ingin menyakitinya? Apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya? Apakah tangan yang pernah membelainya itu akan anda gunakan untuk memukulnya? Pak, seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga. Apakah anda kemudian akan memukulnya? Jangan nakal ya. Nggak jadi mukul Pak. Ini pukulan dia. Ya, Papa takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu, Papa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu? Maka kalau Papa nggak pukul kamu hari ini, itu artinya doa Papa supaya kamu bisa memudahkan hisab Papa di akhirat nanti. Jangan lakukan lagi ya. Bantu Papa, nggak minta apapun. Papa cuma pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah dia berubah Pak, daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan. Ngapain kamu kesini? Kau bukan anak saya. Lantas anak siapa? Paham ya? Nah ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah, umatnya luar biasa ini, perilakunya udah susah lah. Kalau dalam bahasa Spanyol itu beragajul, bisa diatur. Ini itu nggak bisa diatur lagi. Tapi kata Nabi Isa apa? Ya Allah, intu azibum, kalaupun kau mau azab dia, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu ya Allah. Engkau yang menciptakan. Apakah engkau menciptakan seorang hamba hanya untuk diazab? Indah kan kalimatnya? Tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah, karena memang engkau punya sifat penyayang, maka hamba mohon, kalau kalimat bebas itu begini, ya Allah, hamba mohon ya Allah, anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azabmu untuk mereka. Kalau sayang sudah turun, azab gak mungkin keluar. Paham? Karena rahmat Allah itu kalau sudah turun, maka akan mengalahkan azabnya. Jika rahmat Allah sudah turun, azabnya nggak akan muncul, sudah ditutup. Itu kalimat yang indah. Makanya kalau mau minta sama Allah, cari kata-kata yang menyentuh. Dua. Yang ketiga, niatkan tadi untuk ibadah. Jelas ya? Kalau anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah, doa untuk ibadah, minta saat sakit, minta sembuhnya untuk ibadah, minta sembuh untuk ibadah. Ya Allah, hamba mohon. Orang mengatakan hamba nggak akan pernah sembuh. Orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah. Orang mengatakan penyakit hamba mustahil sembuh. Ya Allah, saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hamba-Mu. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasa-Mu ya Allah, bahwa dengan sembuhnya hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid, bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya Allah. Dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya engkau kepada setiap hal yang engkau kehendaki. Minta. Kalau cuma ya Allah sembuhkan saya, jangankan anda, beo pun kalau dilatih bisa. Bisa. Coba. Ya. Ada jemaah haji itu udah divonis secara medis. Ini susah Pak, tinggal ngitung waktu aja. Ngitung waktu. Enak banget. Waduh, kayak penjaga kematian aja gitu kan. Ngitung waktu. Ya, teman-teman dokternya mengatakan, udah Pak, tapi saya mau haji. Bapak kondisi begini. Ikhtiar. Ya udah, sekalian gak usah persiapkan apa-apa. Ini ihram saya, kain kafan saya. Ini kisah nyata teman-teman. Ini kain kafan saya katanya, saya bawa. Jika Allah berkehendak saya wafat saya di sana. Jika tidak, saya akan kembali. Kata dokternya, ya Pak, ini sih secara medis paling lama ya sepekan 2 pekan. Berangkat ke sana. Alhamdulillah. Haji Indonesia kan tamatu dulu,
jemaah kita kan. Tamattu itu umrah dulu baru haji. Jadi ada 3 jenis. Ya, ada ifrad, haji saja tanpa umrah. Ada qiran, ya, haji dulu baru umrah. Ada tamattu, umrah dulu baru. Nah, ke sana itu tamattu dulu, umrah dulu, tawaf dulu. Di Arafat. Istirahat, capek, boleh lelah. Masuk kemudian ke puncak haji, wukuf. Baru dimulai wukuf, udah lebih dari sepekan di Mekah, belum meninggal juga katanya. Wukuf lagi, biasa. Muzdalifah, kuat lagi, muntah lagi, keluar darah lagi. Sampai kemudian di Mina pun, di Muna saat mabit, kan ada 2 kan, nafar awal, 2 hari 2 malam di situ tinggal, dengan nafar tadi yang kedua, gelombang kedua, nafar akhir. Di 3 malam di situ, 3 hari di situ. Dia pengen ambil yang sempurna, saya pengen 3 hari. Kalaupun saya wafat sempurna, saya kerjakan sampai yang terakhir. Bismillah. Jadi begitu dikerjakan, tuntas selesai haji 40 hari, belum meninggal juga. Dokter bilang saya meninggal, tapi perasaan saya lebih enak. Pulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat, sentosa, sejahtera. Sampai di rumah dicek di medis, sembuh penyakitnya Pak. Sembuh. Pekan depannya dokter yang vonis tadi dia yang meninggal. Ini kisah nyata. Orang tadi udah jogging ke alun-alun, udah putar-putar, dokter yang vonis kayak tinggal ngitung hari Pak, dia yang meninggal. Saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja, ente duluan. Gitu. Makanya saya sering katakan, kematian itu bukan ukuran kita. Tugas kita itu cuma ibadah sampai waktu itu tiba. Makanya kalau pengen semangat ibadah, bayangkan setiap hidup, mungkin hari ini saya wafat, mungkin hari ini saya wafat, makanya tambah semangat ibadahnya. Itu. Dan maksiat akan ditinggalkan, sebab ketika berpikir berbuat maksiat, membayangkan wafat gak akan jadi. Mau minum minuman haram, bagaimana kalau saat minum ini wafat? Mau tanda tangan proyek yang tidak dijelas, bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat? Mau gibah, bagaimana saat gibah itu wafat? Nah itu maksiat akan tinggal, selesai, dan kembali kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtisas. Jadi rumusnya iyyaka di sini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar kalimat hanya kepadamu, bukan, tapi turunkan 3 rumus tadi. Yakinkan pada diri kita. Tadi kalau dalam kalimat Quran itu inna, tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita. Itu poin yang paling utama. Kalau keyakinan sudah sempurna di situ, cari kalimat-kalimat yang indah. Seperti tadi Nabi Zakaria, seperti Nabi Ayub, seperti juga Nabi Isa alaihissalam, seperti puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham?